Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada. Kali ini saya akan mengupas berita tentang yang sedang heboh juga, di mana Sandiaga Uno melemparkan sebuah pernyataan terkait dengan janji politik Anies pada saat akan dimajukan sebagai calon gubernur di Pilgub DKI pada 2017 lalu. Di mana dalam suatu kesempatan, yaitu di podcastnya Akbar Faisal Unsensor, dia menyatakan bahwa antara Anies dan Prabowo memiliki janji politik atau bisa dibilang kontrak politik. Bahkan pada kesempatan itu Sandi mengatakan bahwa ada salah seorang tokoh yang menjadi penulis naskah atau yang membuat draft perjanjian tersebut. Siapa tokoh itu? Mari kita bahas dalam berita yang akan saya baca ini. Saya kutip dari cdn.amproject.org dengan judul Bocorkan Janji Politik Anies dengan bocorkan janji politik Anies dengan Prabowo Sandiaga ada di brankas Fadlizon. Oh, ternyata tokoh yang dimaksud adalah Fadlizon yang menulis draft naskah perjanjian politik tersebut. Apa janji politiknya? Mari kita bahas. FIFA Politik. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, buka-bukaan soal isu perjanjian atau kesepakatan politik antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Perjanjian politik itu terkait maju jadi kontestasi Pilpres. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mengatakan perjanjian itu ditulis dan disimpan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadlizon. Sandi bicara demikian saat ditanya politikus kawakan Akbar Faisal dalam podcast YouTube-nya. Akbar bertanya mengenai beredar viralnya potongan video yang menjelaskan Anies tak akan maju Pilpres jika Prabowo nyapres. Pun ex-anggota DPR itu mempertanyakan apakah ada janji politik tertulis ataupun tidak tertulis mengenai hal tersebut. Lalu Sandiaga menjawab ada kesepakatan tertulis. Mantan Wakil Gubernur DKI itu pun menyebut nama Fadlizon yang menulis draft perjanjian tersebut. Tertulis untuk episode itu. Saya mengusulkan Bang Akbar untuk mengundang Fadlizon karena dia yang mendraft dan menulis tangan, kata Sandiaga dikutip FIFA pada Senin 30 Januari 2023. Sandi menyebut draft perjanjian itu ditandatangani oleh Prabowo, Anies dan Sandiaga. Draft itu disimpan Fadlizon di dalam brankas. Dia mengaku tak pegang isi perjanjian tersebut. Selanjutnya, saya sendiri nggak megang itu, kalau nggak salah ada di brankas Bang Fadi atau Pak Prabowo ya, kata Sandiaga. Namun ia tak ingin berbicara panjang lebar. Dia menyarankan Akbar mengundang Fadlizon untuk membicarakan hal tersebut agar lebih detail. Sandiaga mengatakan figur Sandiaga cukup sentral untuk memecah kebuntuan di antara dirinya serta kedua tokoh tersebut sebelum adanya perjanjian politik. Hal itu yang berujung dengan membuat, meracik dan merumuskan draft tersebut. Waktu itu kan ada saya, Pak Prabowo dan Pak Anies. Dan dia, Fadlizon, yang meramu itu dalam sebuah perjanjian yang dia tulis dengan tangan sendiri. Sebut Sandiaga. Ya. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada. Terkait isu yang dilempar oleh Sandiaga Uno mengenai perjanjian politik antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto akhir-akhir ini semakin hangat diperbincangkan, mengingat Anies Baswedan sangat berpeluang untuk berhadap-hadapan dengan perjanjian dengan Prabowo Subianto. Mengapa isu ini dilempar? Ya tentu salah satu tujuannya adalah ya seandainya benar
perjanjian tersebut ada, seandainya benar perjanjian tersebut ada, maka pasti salah satu tujuannya adalah untuk mendelegitimasi Anies Baswedan. Bahwa seolah-olah Anies Baswedan tidak memiliki etika atau tidak menepati janji politiknya pada Pilgub DKI Jakarta di tahun 2017 yang lalu. Kan tapi ini belum kita pastikan kebenarannya 100%, mengingat ketika Sandi ditanya mengenai keabsahan dari statement isu yang ia lemparkan ke publik, itu dia menjawabnya secara diplomatis, yaitu dengan menyuruh Akbar Faisal untuk menyatakan langsung kepada Fadlizon selaku penulis dari draft perjanjian tersebut. Ini artinya kan isu masih belum 100% benar. Maka dari itu ya kita akan menunggu dalam beberapa hari ke depan ya. Ini pasti akan menjadi bola liar, bisa dijadikan sebagai satu senjata untuk menyerang Anies Baswedan bahwa dia adalah tokoh yang berkhianat. Kan tapi hal ini sangat biasa terjadi dalam politik ya. Ini terkait dengan fasum politik atau etika politik. Ini sudah sangat biasa. Bagaimana Pak Prabowo juga ya, mungkin pada tahun 2014 lalu tidak ada memang tidak ada perjanjian antara Jokowi dengan Pak Prabowo terkait dengan capres-capresan di 2014 ya, pada saat Pak Jokowi maju di Pilgub DKI Jakarta. Cuma kan salah satu tokoh yang berperan dalam memajukan Jokowi di Pilgub DKI Jakarta yang menjadi batu loncatannya untuk menjadi presiden adalah Prabowo kan. Mungkin kalau tidak ada Prabowo Subianto ya, yang mengusulkan, yang kekeh ingin memajukan Pak Jokowi sebagai calon gubernur di DKI Jakarta pada pemilu 2012 yang lalu, bisa jadi Pak Jokowi tidak akan bisa sampai seperti saat ini ya. Artinya kecil kemungkinan dari wali kota Solo akan langsung menjadi capres, itu kan kecil kemungkinan. Peluangnya tidak sebesar dari gubernur DKI Jakarta langsung menjadi calon presiden. Ini artinya terkait ini hanyalah etika politik ya. Ini kaitannya dengan etika politik. Artinya seandainya benar perjanjian statement yang disampaikan oleh Sandiaga itu 100% benar adanya, itu tidak hanya pelanggaran etika tersebut tidak hanya dilakukan oleh Anies Baswedan, itu juga dilakukan oleh Pak Jokowi pada hari ini, di mana beliau ditarik oleh Pak Prabowo dari Solo ke Jakarta. Pada saat itu Gerindra berkoalisi dengan PDIP ya. Terus akan tapi pada kesempatan yang lain di 2014 justru Pak Jokowi ini yang menjadi lawan dari Prabowo Subianto. Itu artinya tidak ada beda ya. Tidak ada bedanya antara Pak Jokowi dengan Prabowo Subianto. Itu maksud saya adalah hal ini tidak perlu dibesar-besarkan ya. Tapi bagi lawan politik tentunya ini adalah senjata yang sangat ampuh, yang sangat tajam untuk penyerang Anies Baswedan, bahwa jangankan hal yang seperti ini ya. Jangan hal yang seperti ini kaitannya dengan etika. Beberapa waktu yang lalu saja ketika Anies Baswedan mengabaikan salah seorang pendukungnya, salah seorang simpatisannya untuk bersalam-salaman, itu langsung diangkat itu langsung dikapitasi, langsung digoreng bahwa sikap asli dari Anies Baswedan adalah bukan orang yang merakyat, tapi dia adalah orang yang sombong, dia adalah orang yang arogan. Itulah sifat asli dari Anies Baswedan. Makanya itu bagi orang yang kontra terhadap Anies Baswedan. Tapi menurut saya ya, begitu juga dengan kalau kita berbicara etika. Bagaimana etikanya ketika dari 2014 di Pilpres 2014 Prabowo berhadapan-hadapan dengan Jokowi, terus lagi berlanjut ke 2019 berhadapan-hadapan, bahkan membuat masyarakat terpolarisasi ya, terpecah belah sampai hari ini ya. Mereka berhadapan-hadapan secara langsung ya. Akan tapi setelah kontestasi Pilpres,
Pak Prabowo bergabung ke koalisi pemerintahan. Itu kira-kira etikanya di mana gitu. Meninggalkan pendukungnya yang sudah berdarah-darah di bawah ya, yang sudah memperjuangkannya, akan tapi dihianati ya, seperti pengkhianatan ya, seperti salah satu yang dihianati adalah partai koalisi tentunya, seperti PKS misalnya, atau EPI misalnya, yang sangat getol mendukung yang sangat getol mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 yang lalu, atau pendukung-pendukungnya yang lain. Ini artinya, maksud saya adalah masalah etika ini tidak perlu dibesar-besarkan, dan dalam politik hal itu biasa. Selama tidak melakukan kekerasan, selama tidak melakukan korupsi, hal tersebut adalah sah-sah saja. Akankah isu ini akan mampu men-take down elektabilitas Anies Baswedan, atau apakah mampu membuat masyarakat menjadi antipati terhadap Anies Baswedan? Ya, kita tunggu saja bagaimana efek dari isu ini, dan akankah Akbar Faisal juga akan mengundang Fadlizon untuk mengklarifikasi atau untuk tabayun terhadap isu ini? Apakah benar adanya? Ya, kita tunggu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.